Halo Cem People, saya Sheila Diaryani. Dan saya Bunga Cirananda. Kembali lagi bersama Cem Talk, Kimia Berbicara. Jadi di video kali ini kita bakal ngobrol bareng tim dari program studi kimia Universitas Pakuan yang berhasil lolos pendanaan PKM 2025 ini. Penasaran seperti apa cerita mereka selama mengikuti PKM ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu ke tim PKM. Boleh disampaikan namanya siapa, terus dari semester berapa, dan juga sebagai apa di tim PKM kalian. Boleh dari sebelah sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hasana Aulia, angkatan 2023, yang di tim ini sebagai anggota. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhda Adamsyah Maulana. Saya angkatan 2023, mau masuk semester 5 sebagai anggota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Atmaja. Saya di sini diamanahi sebagai ketua dari tim PKM ini dan saya dari kimia angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santika Aprilia dari angkatan 2024, sekarang semester 3 dan sebagai anggota. Oke, kita lanjut aja ya ke topik pembahasan nih. Aku mau nanya pertama, kalian ini pasti kan ikutan PKM ini punya dasar ya, dasar kenapa kalian ikut PKM. Nah, apa sih dasar kalian untuk ikut PKM kali ini? Boleh dijawab oleh siapa nih? Izin jawab ya, untuk dasarnya sendiri, karena PKM ini adalah program yang diadakan pemerintah dari setahun sekali, jadi ini tuh memiliki gengsi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi otomatis kami pasti sebagai mahasiswa, apalagi yang masih semester awal, pasti masih punya semangat yang sangat besar gitu, untuk mengikuti perlombaan ini. Apalagi dengan pengalaman, ilmu dan segala macam yang akan kami dapatkan, tentu ini akan menjadi motivasi dan dasar kami gitu, supaya kami bisa terus berkembang sebagai mahasiswa gitu. Ya. Oh, menarik sekali ya dasarnya. Boleh dilanjut oleh Kak Syahla? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Jenis PKM apa sih yang kalian ikuti dan apa pertimbangan kalian dalam memilih bidang tersebut? Boleh dijawab? Jenis PKM yang kita ikuti kali ini yaitu PKM RE ya, yaitu riset eksakta, dan pertimbangan kami memilih PKM RE ini karena topik kami berfokus pada penelitian laboratorium gitu, berbasis ilmu eksakta khususnya di bidang kimia dan mikrobiologi itu sih. Oke, mungkin sejalan gitu ya dengan program studi kita gitu. Iya, betul sekali. Mungkin boleh di next pertanyaan selanjutnya nih, karena kita banyak sekali nih pertanyaannya. Nah, ini menarik nih. Judul atau topik apa yang kalian pilih di PKM kali ini? Untuk temanya kita mengambil penguatan pendidikan, sains dan teknologi. Nah, judul temanya itu kita mengambil mengungkap potensi antibakteri dari ekstrak daun sidaguri, Sida rambifilia, pengkajian profil metabolit serta uji in vitro. Keren banget nih judulnya. Boleh dilanjut? Mungkin pasti di PKM ini ada dosen pembimbing ya. Siapa sih boleh saya tahu siapa dosen pembimbing yang mendampingi kalian selama proses PKM ini berlangsung? Nah, untuk dosen pembimbing dari PKM Merah ini kita ada Ibu Uswatun Hasanah, MSI. Ya, beliau memang dosen yang hebat ya. Oke, aku mau nanya lagi nih, apa alasan yang melatar belakangi kalian memilih daun sidaguri sebagai objek penelitian kalian? Ya, kenapa kita memilih daun sidaguri ya? Karena dari daun sidaguri ini memiliki senyawa aktif gitu, seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid, dan saponin juga. Yang diketahui memiliki potensi sebagai antibakteri, namun hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji tentang si daun sidaguri ini. Gitu. Oke, sebelumnya aku juga nggak tahu nih si daun sidaguri itu apa, jadi kayaknya menarik banget untuk dibahas. Boleh dilanjut untuk
Kak Sala? Menurut kalian, mengapa sih penting untuk melakukan penelitian terkait aktivasi antibakteri ini? Karena kan tadi judulnya juga antibakteri ya. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, izin ngejelasin ya. Tema yang kami ambil itu adalah antibakteri dan kami itu berfokus kepada dua bakteri khusus yaitu S. aureus dan E. coli di mana kedua bakteri ini sudah dipenelitikan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta bahwa bakteri ini berfokus penyebab utama dari penyakit pneumonia. Jadi kenapa antibakteri yang kami pilih? Karena kami berfokus pada antibakteri yang menyerang pada penyakit pneumonia. Di situ kenapa kami penting melakukan hal ini? Karena semakin banyak yang kita tahu ya, semakin banyak obat sekarang mungkin memiliki banyak resistensi yang terlalu tinggi sehingga membuat banyak antibakterinya itu menjadi kurang gitu. Maka dari itu perlu banyak banget bahan-bahan alam yang lebih diungkap lagi supaya si antibakteri ini resistensinya bisa turun sehingga obat yang kita pakai itu bisa lebih baik membunuh bakterinya begitu. Kenapa kami melakukan riset ini? Wah, sangat luar biasa sekali ya antibakteri yang akan diteliti. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Nah, dapatkah kalian menjelaskan secara singkat tahapan penelitian yang telah dirancang, mulai dari persiapan awal hingga uji in vitro? Oke, untuk perencanaan ya, kalau untuk dari PKM sendiri, kami itu diwajibkan pertama kali banget untuk membuat proposal pengajuan dana untuk melakukan penelitian dan puji Tuhannya kami didanai dan selanjutnya kami akan melakukan penelitian di lab di FMIPA Unpad itu kita bakal hal pertama yang kita lakukan pasti kita bakal nyari sampel daunnya dulu. Nah, sampel daun itu yang kami ambil itu kami dari tiga provinsi di Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari tiga daun yang berbeda di daerah yang berbeda. Setelah itu kami akan mengekstraksinya sehingga mendapatkan ekstrak hasil. Selanjutnya itu kami akan vaksinasi untuk mendapatkan hasil isolasi yang murni. Lalu itu baru kami akan analisis menggunakan metode LC-MS MS untuk mengetahui si metabolit sekunder apa aja yang ada dalam daun ini. Selanjutnya kami akan melakukan pengujian in vitro terhadap dua bakteri khusus yang tadi saya sebutkan, ada S. aureus dan juga E. coli, sehingga dan dari situ kita bisa melihat apa diameter hambat sehingga kita akan lihat apakah si daun sidaguri ini memiliki potensi dari ekstraknya ini memiliki potensi untuk menjadi antibakteri untuk penyakit pneumonia seperti itu. Oke, ternyata tahapannya juga lumayan panjang ya. Iya, betul banget. Boleh dilanjut nih Kak Syahla. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, metode apa sih yang kalian gunakan dalam menganalisis profil metabolit pada penelitian ini? Oke, izin jawab ya. Kalau untuk metodenya yang kita gunain itu untuk analisis profilnya ya, profil Iya, metabolitnya betul. ini itu kita menggunakan LC-MS-MS yang tadi udah disampaikan ya sama Iya, betul. teman saya sebelumnya gitu. Kenapa sih kita pakai metode ini? Metode ini tuh kita pilih soalnya metode ini tuh memiliki sensitivitas yang tinggi gitu. Jadi terus spesifitasnya juga kuat dan bisa digunain untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa aktif ya, antibakteri gitu. Itu sih alasannya. Oh, oke. Sangat menarik ya. Boleh dilanjut pertanyaannya? Oke, menurut kalian nih ya, hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengikuti PKM agar pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar? Menjawab lagi ya. Kalau dari kita sih hal-hal yang perlu disiapin itu pertama bener-bener harus nyiapin mental gitu. Karena 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 kalau semakin maju kita itu pasti akan semakin besar juga tantangannya. Kayak misalkan lolos pendanaan mana kita harus bisa mengatur dananya nanti. Terus belum lagi ada hal-hal yang lebih apa ya, tanggung jawab itu lebih besar lagi gitu, yang harus menyesuaikan dan harus mengikuti peraturan yang diberikan dari Simbel Mawanya itu. Terus selain itu juga harus untuk PKM itu kan mengarah sama hal yang kita tuh harus ngikutin peraturan yang ada gitu kan. Jadi itu sih harus benar-benar dibaca lagi instruksinya, terus panduannya gitu. Jadi
eh, sebisa mungkin meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya tentunya nggak lupa juga ya kita terus berdoa, beribadah gitu kan, supaya kita diberi kemudahan untuk mencapai pencapaian ini gitu. Paling itu aja sih. Berarti harus teliti, harus ikutin panduannya dan juga harus Siapin tetap mental. berdoa ya ke Oh iya. Tuhan. Boleh dilanjut? Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih perasaan kalian saat mengetahui bahwa proposal yang kalian, eee, ini tuh berhasil mendapatkan pendanaan dari Belmawa? Boleh dijawab. Oh, tentunya kami sangat senang sekali ya, Iya. bersyukur juga gitu, dan merasa bangga juga Iya, gitu kan. betul. Ini Pastinya. menjadi motivasi besar untuk kami untuk menjalankan penelitian dengan eh, apa ya, sungguh-sungguh gitu. Kami juga kan Betul. mewakili kampus ya gitu, Iya. mewakili universitas yang dimana eh, dari satu universitas Pakuan gitu kan, yang lolos hanya 5 gitu kan. Wah, Wah, keren itu keren keren. sungguh membuat apa ya, menjadi kebanggaan diri Iya, sendiri gitu tentunya, betul. bisa membawa nama universitas gitu. Bener Terlebih banget. lagi di MIPA cuma ada 2 dan kebetulan dari MIPA itu kimia dua-duanya Wah, gitu. keren banget ya. Dan awalnya tuh apa ya, nggak nyangka juga sih bisa lolos gitu kan. Karena ya kita juga baru semester 4 gitu sama 2 kebetulan ya. Kita Iya. masih bingung juga gitu kan sebenarnya. Metode yang kita pilih tuh seperti apa, itu belum kita pelajari juga gitu secara Iya, praktik di sini gitu. betul Cuman betul. karena kita lolos penelitian lolos PKM ini, kita jadi mulai tahu gitu, lebih tahu duluan Iya. dibanding teman-teman yang lain. Itu suatu kebanggaan sih yang luar biasa. Iya. Itu aja sih kalau perasaan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengungkapkan perasaannya. Keren sekali ya, di program di Fakultas MIPA ini cuma ada 2 dan dua-duanya di Kimia. kimia, bener banget. Oke. Untuk sejauh ini sudah sampai mana sih nih progres yang kalian capai untuk PKM ini? Sejauh ini sudah sampai tahapan lolos pendanaan ya dari BEMAWA dan sedang menunggu uangnya turun gitu. Untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Oke, berarti kita tunggu aja ya. Tunggu aja mungkin ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, selama mengikuti PKM ini, apa aja sih pelajaran atau pengalaman berharga yang kalian peroleh dari, lolos pendanaan PKM ini? Boleh dijawab? Oke, jawab ya. Ya. Karena kita sejauh ini baru sampai belum melakukan penelitian gitu ya. Iya. Eh, jadi belum terlalu banyak sebenarnya yang bisa kita ambil. Cuman sejauh ini kita itu udah menyiapkan proposal tuh dari lama gitu. Jadi uh, jadi mungkin aku akan memberikan hal-hal yang uh, sudah kita rasakan dari mulai proses kita uh, menyiapkan si proposal ini. Dari mungkin hal yang bisa diambil itu kita jadi lebih teliti nih. Khususnya aku jadi tahu banget gimana tanda baca gitu-gitu. Terus tanda baca, terus ya sistematis penulisan tuh kayak gimana, terus uh, cara nyari data tuh gimana, cara menghubungkan antara data satu dan yang lain itu gimana gitu. Jadi ya dan cari jurnal-jurnal yang apalagi kalau misalkan daun ini atau tumbuhannya kita teliti ini belum terlalu banyak dibahas, jadi agak susah kan ya. Jadi untuk mencari jurnal yang relevan sama penelitian kita itu emang agak susah juga. Jadi itu sih banyak hal yang kita ambil dari situ. Belum lagi kerjasama tim tuh bener-bener dibutuhin banget. Apalagi nggak bisa kan ya untuk membuat proposal yang sedetail itu gitu, yang sebanyak itu peraturannya itu sendiri tuh nggak bisa. Jadi benar-benar kerja sama tim itu dibutuhin banget sih. Wah, mungkin banyak sekali ya mungkin pelajaran yang dapat diambil dari lolos PKM ini, dari kerja sama tim, terus lebih teliti dan lain-lainnya. Mungkin, segitu aja pertanyaan dari kami. Ada lagi? Oke, boleh Ya teman-teman, dari kita minta supportnya aja, doanya gitu, dan supaya
dilancarkan penelitian kami gitu. Amin. Dan semoga juga kita bisa lolos ke tahap berikutnya gitu. Dan membawa nama Universitas Pakuan tentunya gitu. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita @rombifilia ya. Oke. Tunggu ya teman-teman. Nanti kita follow back kok. Oke, Mungkin nanti itu aja cukup. kita sertain aja kali ya IG-nya. Mungkin kita cukupin aja dulu ya untuk Cemta kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang udah mau Terima meluangkan kasih. waktunya untuk Iya, berbincang dengan bener, kami. bener banget. Sangat seru sekali ya pengalaman dan pembelajaran dari Sangat tim dari informatif. PKM RE ini. Jangan lupa untuk like, Like, komen, komen, dan dan subscribe. Dadah.